Orang-orang yang ribut soal ijazah Jokowi, sebenarnya mereka nggak peduli asli atau palsu. Mereka tahu ijazah itu asli. Kampus UGM udah bilang resmi, jelas. Tapi ya itu, mereka pura-pura budak. Karena bagi mereka, yang penting bikin gaduh, yang penting rame, yang penting citra Jokowi diguncang. Biar efeknya sampai ke Gibran. Karena siapa target utamanya? Gibran. Ya, Gibran. Wakil presiden termuda yang bikin banyak kelompok politik sakit kepala karena dia nggak bisa dikendalikan. Bukan dari kelompok mereka, bukan boneka yang bisa disuruh jungkir balik demi kursi kekuasaan. Maka serangan pun harus dimulai. Tapi mereka tahu, Gibran belum punya celah. Maka mereka hantam ayahnya. Logikanya begini, kalau Jokowi sampai bisa digoyang lewat isu ijazah, maka rakyat akan ragu. Dan kalau rakyat ragu sama Jokowi, otomatis Gibran ikut kena getahnya. Mereka mau publik percaya, bapaknya aja ijazahnya diragukan, apalagi anaknya. Loh, emangnya Gibran daftar kuliah pakai ijazah bapaknya? Ini bukan logika politik, ini logika akal bulus yang haus kekuasaan. Royce Suryo misalnya, alumni UGM juga, tapi dia malah menggonggong ke kampusnya sendiri. Kenapa? Karena dia butuh panggung. Butuh sensasi, butuh disebut lagi di berita. Tapi lucunya, kalau UGM bisa ngeluarin Jokowi dan Royce Suryo, kira-kira siapa yang harus dipertanyakan? UGM-nya atau Royce-nya? Ini lucu banget. Dan sekaligus menyedihkan. Mereka bilang mereka bela demokrasi, tapi yang mereka lakukan adalah pembunuhan karakter secara sistematis. Mereka bilang mereka pejuang kebenaran, tapi kerjaannya nyebar hoaks, muter-muter di TV dan YouTube cuma buat narasi receh. Mereka bikin seolah-olah negara ini sedang dalam bahaya karena satu ijazah. Padahal ijazah asli. Padahal Jokowi udah 10 tahun memimpin. Padahal negeri ini makin maju. Padahal anaknya sekarang wakil presiden. Dan justru itulah masalahnya. Karena mereka nggak rela. Mereka takut. Takut Gibran sukses. Takut Gibran jadi presiden 2029. Takut keluarga Jokowi terlalu dicintai rakyat. Jokowi udah nggak bisa diapa-apain. Udah selesai masa jabatan. Udah terbukti bersih, kuat, dan nggak bisa disetir. Tapi Gibran masih muda, masih tajam, dan makin hari makin kuat. Mereka panik, mereka gentar. Maka dibikinlah skenario. Digosok pelan-pelan. Jangan-jangan ijazah Jokowi palsu ya? Kita selidiki yuk, demi rakyat. Demi rakyat pala lo. Itu demi kursi, demi kuasa, demi napas, terakhir kelompok politik lama yang mulai ketinggalan zaman. Tapi mereka lupa satu hal penting. Masyarakat sekarang bukan masyarakat 2004. Sekarang semua bisa buka data. Buka Google, lihat rekam jejak. Lihat pernyataan resmi UGM, lihat siapa yang cuma modal gosip, dan siapa yang benar-benar punya bukti. Masyarakat sekarang udah bisa ngebedain mana kritik sehat dan mana hoax keji. Mereka tahu siapa yang betul-betul peduli negeri dan siapa yang cuma cari posisi. Dan satu hal lagi, keluarga Jokowi itu nggak pernah sibuk membela diri. Kenapa? Karena mereka punya hasil kerja. Mereka punya capaian nyata. Mereka nggak jual mulut, mereka kerja, bukan ngedrama. Maka semua fitnah ini